Wakil Bupati Padang Pariaman Dr. Andus Rahman MM pimpin apel kesiapsiagaan bencana nasional tahun 2021 Kabupaten Padang Pariaman pada Senin di halaman kantor Bupati Padang Pariaman. Dalam amanatnya, Wabub mengatakan menyambut baik kegiatan apel kesiapsiagaan yang tahun ini mengambil tema siap untuk selamat. Latihan membuat kita selamat dari bencana. Ini merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab pemerintah daerah kepada masyarakat atas bahaya bencana. Mars Tangguh Bencana. Apel ini menjadi hal wajib untuk kesiapsiagaan diri kita yang harus digalakkan khususnya untuk masyarakat Padang Pariaman. Apel kesiapsiagaan bencana nasional diperingati pada tanggal 26 April ini dengan mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana yang merupakan perangkat hukum pertama yang merubah paradigma penanggulangan bencana dari responsif ke preventif atau pengelolaan risiko bencana. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengajak seluruh lembaga swadaya masyarakat dan semua pihak terkait dalam hal kesiapsiagaan. Kita bersama-sama berupaya semaksimal mungkin meningkatkan partisipasi dan peran aktif komunitas dan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana. Yang terpenting adalah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut peduli terhadap lingkungan dan usaha penanggulangan bencana, agar masyarakat yang tinggal di Padang Pariaman mengerti tanda adanya bencana, penanggulangannya dan selamat dari bencana.
Kesiapsiagaan Bencana Nasional tahun 2001 Kabupaten Padang Pariaman ini juga merupakan momentum yang tepat bagi Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana untuk melakukan sinergi dan konsolidasi. Padang Pariaman memiliki banyak potensi bencana, yaitu ada 11 jenis bencana seperti gempa bumi, tsunami di daerah barat daerah, kebakaran hutan dan lahan, serta yang lainnya. Bencana alam merupakan sesuatu yang sulit diprediksi, namun bisa melakukan antisipasi untuk meminimalisir dampak-dampak yang akan timbul dari bencana itu sendiri. Apel Kesiapsiagaan Bencana Nasional tahun 2021 Kabupaten Padang Pariaman pada hari ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran seluruh elemen masyarakat terhadap musibah bencana yang juga menjadi ancaman baik stabilitas pemerintah daerah maupun nasional. Besar harapan semoga dengan terlaksananya acara ini dapat memberikan pencerahan kepada seluruh masyarakat dari Kabupaten Padang Pariaman sebagai bekal dalam melatih kesiapsiagaan untuk menghadapi bencana. Pada apel ini juga dilaksanakan penandatanganan ikrar kesepakatan pembangku bencana yang ditandatangani oleh Dandim 0308 Pariaman, Polres Padang Pariaman, Polres Pariaman, Kalaksa BPBD Kabupaten Padang Pariaman, dan Wakil Bupati Padang Pariaman, dan juga dilanjutkan dengan pengecekan alat-alat penanggulangan bencana. Setelah digelarnya apel gabungan Hari Kesiagaan Bencana 2021 Dandim Padang Pariaman, Kapolres Padang Pariaman, Kapolres Pariaman Kota bersama Kalaksa BPBD Padang Pariaman meninjau kesiapan peralatan yang akan dipergunakan dalam keadaan bencana.
Tidak hanya itu, peralatan dalam mengantisipasi bencana nasional COVID-19 juga dipertunjukkan beberapa peralatan seperti salah satunya baju APD. When love comes in, ooh la la la. Love comes in, ooh la la la. Kegiatan yang kita lakukan pada hari ini itu adalah apel kesiapsiagaan bencana wilayah Kabupaten Padang Pariaman. Nah, ini untuk dalam apel ini siapa saja yang diikutsertakan, Pak? Semua ikut relawan, mulai dari organisasi kemasyarakatan, relawan, tentunya dari pihak pemerintahan, itu ada Bapak Dandim, Bapak Kapolres Padang Pariaman dan Pak Kapolres Pariaman. Kemudian tentunya pelaksana itu BPBD, ada semuanya hadir, Satpol PP juga, semua kita ikut dalam apel gabungan ini. Apa yang diharapkan dengan adanya apel ini, Pak? Tentunya dengan adanya apel ini, yang pertama di seluruh personil yang berhubungan dengan kebencanaan itu makin matang, makin siap ke depan dalam memberikan layanan terhadap masyarakat apabila terjadi bencana-bencana di daerah. Kemudian juga terhadap masyarakat terus kita sosialisasikan baik mengenai tanda-tanda kebencanaan itu sendiri dan mungkin apa-apa yang harus dilakukan pasca bencana itu sendiri. Kalau di Padang Pariaman potensi bencana itu seperti apa saja, Pak? Banyak sekali, ada bencana alam, reruntuhan tebing dan segala macam, kemudian juga ada banjir, pasang yang tinggi, gempa bumi, bahkan bisa berpotensi tsunami. Kepada masyarakat, ya secara teoritis seluruh masyarakat diharapkan bisa menambah pengetahuan tentang kebencanaan, kemudian juga harus tepat tanggap apabila bencana itu terjadi, kemudian juga menghubungi siapa-siapa nanti yang perlu dihubungi ketika bencana itu datang. Seperti misalnya kebakaran, lalu mungkin nomor pemadam kebakaran juga masyarakat sudah tahu, nomor-nomor penting tentang kebencanaan itu masyarakat dikasih tahu. Dengan kondisi saat ini, meskipun masih terbatas, tapi seluruh peralatan yang ada pada saat ini semuanya ready, siap pakai. Dan kemudian nanti karena peralatan itu pengadaannya berhubungan juga dengan keuangan, mungkin ke depan kita berusaha menambah peralatan kita itu sesuai dengan mengacu kepada kebutuhan kita untuk Padang Pariaman. Memang pada tanggal 26 April setiap tahunnya merupakan hari memperingati hari kesiapsiagaan bencana nasional. Itu kita selalu mengadakan tingkat kabupaten, di mana yang hadir itu adalah seluruh relawan pemangku kebencanaan. Dengan hadirnya seluruh pemangku dan gelar pasukan dan gelar peralatan kebencanaan yang berkendara ini, tentu kita bisa melihatkan bagaimana kekuatan kita kepada masyarakat, juga sekaligus evaluasi kita bagaimana kondisi kapasitas personil yang ada bagi relawan-relawan, termasuk di internal kita untuk memiliki kendaraan dan peralatan kebencanaan. Itu yang menjadi inti dari kegiatan ini, sehingga muncul bagaimana kita perbaikan ke depannya. Nah, Pak, itu apa aja tadi, Pak, yang diperlihatkan di dalam apel tadi, Pak? Peralatan apa saja, bisa dijelaskan sedikit, Pak? Tadi memang kita kondisi peralatan kita memang jauh dari yang diharapkan dengan kondisi luas Padang Pariaman, tambah Padang Pariaman ini adalah memiliki 10 ancaman bencana yang cukup lengkap. Apa yang ada di Undang-Undang Nomor 24 jenis bencana itu ada di Padang Pariaman, lengkap semuanya. Jadi memang sedikit memang jauh dari yang diharapkan keberadaan ketersediaan peralatan kita. Namun dengan kita sering mengadakan kegiatan ini, kita akan memiliki saling tahu antara satu dengan satu, kekompakan kita, semangat kita antar seluruh relawan, itu yang kita harapkan ke depan. Walaupun kita sedikit kekurangan peralatan, tapi ke depan kita akan komit bagaimana berusaha untuk menambah peralatan. Bencana di Padang Pariaman yang sering terjadi itu adalah hidrometeorologi.
Jadi hidrometeorologi itu adalah kayak banjir, cuaca ekstrim, kayak pohon tumbang, itu yang sering, termasuk longsor. Selebihnya yang untuk yang jenis bencana kayak katakanlah abrasi pantai itu tidak begitu tinggi, cuman setiap tahunnya hidrometeorologi ini cukup tinggi. Jadi memang kita di Padang Pariaman ada beberapa lempeng yang menjadi ancaman, termasuk lempeng di Asia tersebut itu memang berada di ancaman megatrust Mentawai. Kita di darat ada juga lempeng Sumatera, semuanya lengkap. Memang dalam hal ini, makanya kita akan mengadakan rakor. Salah satu narasumbernya adalah Kepala BMKG, Geofisika Padang Panjang, nanti beliau memaparkan kondisi Padang Pariaman kita, ancaman gempa bumi. Tentu dalam hal ini tidak bukan sesuai dengan tema dengan hari peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana pada tanggal 26 April 2021 ini, kita harus sering melaksanakan sosialisasi dan latihan untuk selamat kepada masyarakat. Kalau untuk wilayah pesisir Pak, bagaimana jalur evakuasi, kemudian shelter, apakah sudah disiapkan sejumlah? Kita sudah menyiapkan katakanlah dokumen untuk rankon kita untuk gempa bumi tsunami, termasuk kajian risiko. Kita sudah merekomendasikan ada beberapa jalur evakuasi yang belum layak dinyatakan itu untuk ditempuh masyarakat, dan sudah ada juga jalur evakuasi yang dinyatakan layak untuk ditempuh masyarakat sebagai untuk jalur katakanlah pertolongan kepada masyarakat. Namun dalam hal ini kita kemarin tahun 2020 sudah menyampaikan ke kepala daerah ke depannya secara berangsur-angsur fasilitas yang ada di sisi pantai ini akan kita bangun secara bertahap sesuai dengan dokumen Rencon yang kita susun tahun 2020 bersama BNPB kemarin. Shelter yang ada itu sudah ada berapa Pak? Shelter belum ada, yang shelter struktural baru proses pembangunan 2 buah yang ada di Ulaan dengan yang di Pasir Baru Sungai Limau. Itu masih kerangkanya. Itu dulunya oleh pemerintah provinsi dengan BNPB melaksanakan pembangunan. Namun dalam hal ini masih terkendala. Ini yang kita jemput ulang lagi. Bagaimana proses yang terkendala ini ataupun yang terbengkalai ini kita lanjutkan karena ini adalah bukan aset kita. Itu mungkin ke depannya kita jadi fokus. Jalur evakuasi masih ada tadi Pak. Kira-kira berapa titik yang rusak itu? Cukup banyak sebenarnya. Cuman kita data ada di kantor kita. Itu kalau kita berbicara jalur evakuasi mulai dari Nagari Besar sampai ke Teping cukup banyak jalurnya. Cuman mungkin perkirakan katakanlah sekitar 50% lah yang jadi menjadi catatan PR juga, tambah dengan instruksi dari Kepala BNPB. Papan informasi ini penting sekali, rambu-rambu untuk arah bagi masyarakat untuk menempuh jalur yang ditempuh. Ini jadi PR kita ke depan.